Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ari Kurniawan 13. Oke, teman-teman, saya udah pakai MP3 player ini ya. Merek dari Ruizu, serinya X26. Dulu sempat saya bahas dan banyak yang nanya tentang bagaimana apakah ini connect dengan TWS atau enggak. Ini bisa connect ya. Ini saya langsung buktikan aja. Untuk spesifikasinya dulu nih, singkat ya. Jadi ini bisa memutar berbagai audio format ya. Ada MP3, WAV, APE, WMA, OGG, FLAC dan lain-lain. Yang udah saya coba itu baru 3, MP3, WAV dan FLAC ya. Untuk lirik saya belum pernah coba ngecek karena layarnya kecil ya, mau baca liriknya juga kayaknya nggak nyaman di sini. Nah, lalu untuk baterainya di 240 mAh. Ini bisa dicas menggunakan USB micro ya, ini belum Type C. Jadi kalau mau cari yang Type C, cari yang seri-seri terbaru, harusnya sih udah Type C. Ini saya serinya agak lama nih. Untuk pengecasannya sekitar 1 jam. Terus untuk penggunaannya di reels ya, real penggunaan saya sewaktu di perjalanan ini bisa kurang lebih di 2-3 jam ya. Itu belum habis, masih ada baterai. Ini kan ada barnya nih, masih ada sisa 1 ya. Waktu itu saya naik kereta dari Semarang ke Jakarta, tapi nggak full saya nyalain. Tapi setelah mungkin 2-3 jam ketiduran dan saya cek baterainya tinggal 1. Cukup lah untuk kalau yang keperluannya nggak selama itu ya, misalnya olahraga pagi-pagi lari, karena ini ada jepitannya nih. Ya, jadi bisa dijepitin di baju samping ya, di dekat leher ataupun di strap atau di deker ini kayak gini ya, juga bisa. Karena kalau bawa HP kan misalnya cuma mau dengerin musik kayaknya agak memakan ruang ya, karena kalau olahraga biasanya bajunya tuh yang simpel-simpel. Untuk yang lainnya, memori internal itu 8 GB, layarnya 128 kali 160 OLED screen. Terus untuk Bluetooth range-nya nih, nah ini yang perlu saya kasih tahu ya, Bluetooth range-nya itu nggak terlalu jauh, di 5-10 meter. Kalau misalnya ada penghalang itu akan lebih pendek lagi. Tapi kalau misalnya lagi pegang kayak gini terus dibawa lari kan nggak mungkin lebih dari 2 meter kan, itu aman banget. Jadi nggak ada suara-suara yang tiba-tiba hilang kayak gitu ya, itu sangat aman. Lalu untuk kualitas audionya bagaimana? Ini kualitas audionya saya coba konekkan ke ini dulu ya, ke Bluetooth ya. Nah, ini ada Bluetoothnya nih. Sekaligus mempraktikkan gimana cara koneknya. Nah, ini udah ada beberapa TWS dan speaker ya. Speakernya tuh yang ini. Nah, itu Edifier sama yang di kanan. Dan TWS-nya salah satunya itu yang ini, Vention. Ini harga murah 170 ribuan. Suaranya standar aja. Nah ini Edifier ya. Edifier dulu deh supaya ngecek audionya gimana. Nah, kalau udah langsung mainkan musiknya. Now playing. Volume 12 itu udah kenceng. Ya, jangan kelamaan nanti copyright ya. Sampai segitu ya, untuk volumenya itu udah kenceng banget di 11, 12, dan untuk range-nya itu bisa nyampe kalau nggak salah 27 ya. Oh, bisa 31 nih untuk range volumenya. Dan ini kalau misal teman-teman pakai headphone udah budek banget tuh rasanya. Kalau pakai TWS gimana? Pakai TWS aman ya. Jadi ini bisa, TWS ini bisa punya saya. Untuk TWS lain ya aman-aman aja, nggak ada masalah. Sejauh ini saya udah punya 2 TWS, Nokia sama Vention ini. Semuanya berjalan baik dan kayaknya sih lebih cepat habis baterainya kalau pakai TWS. Beda lagi kalau misalnya pakai headset berkabel ya. Kayaknya lebih, dan suaranya juga lebih enak di headset berkabel sih. Apalagi kalau yang punya IM ya. Saya punya IM, bentar. Saya pakai ini nih, teman-teman.
Saya lupa serinya KZ berapa. Ini yang murah kok harganya, 200 ribuan. Ini bisa dilepas juga ya. Ya model-model kayak gini lah. Ini bisa ya, karena di sini juga ada 3,5 miliknya. Nah ini udah enak banget nih, nikmat dunia sambil ngopi gitu ya. Untuk SD cardnya maksimal berapa? Saya belum coba yang maksimal berapa ya. Tapi kalau yang saya punya itu 32 GB, itu nggak ada masalah. Di sini spesifikasinya nggak dikasih tahu ya, maksimal 64 GB nih. Ini ya, maksimal di 64 GB. Jadi kalau lagu FLAC itu yang ori ya kayaknya sih di sekitar 20 MB-an. Tapi kalau MP3 yang udah bitrate-nya 320 kbps itu yang udah tinggi, high bitrate, sekitar 8-10 Mbps itu udah bagus suaranya ya. Jadi nggak butuh memori yang gede-gede banget. Dan untuk pemakaian saya ini kayaknya sih udah setahun lebih ya. Setahun lebih ini saya pakainya sih emang jarang-jarang ya. Untuk baterai ini yang paling kerasa di awal-awal tuh baterainya awet banget, dan sekarang udah memasuki 1,5 sih, kayak 1,5 tahunan ya mungkin ya, saya agak lupa, tapi hampir setahun sih, setahun lebih lah. Itu yang paling kerasa baterainya. Jadi di baterai itu ya teman-teman mungkin kalau udah setahun udah harus sering-sering ngecas ya, atau mungkin ada spare partnya, spare part ganti baterai, tapi saya rasa kayaknya kok nggak ada ya. Tapi yang jelas untuk harga segitu ini worth it ya. Mungkin ada yang lupa fitur-fiturnya, saya malah lupa ya. Pertama musik, ya ini musik buat playing. Recordingnya jelek ya, nggak usah dipakai. Tapi kalau kepepet atau lagi ngerekam apa gitu, ada momen-momen tertentu ya dipakai nggak apa-apa. Tapi saya udah pakai dan ya lebih baik pakai ini nih, iPhone 8 gitu buat recording. Radio harus pakai headset ya. Kalender, ya kalender ada. Akurat, jamnya juga akurat. Terus ebook ini pakainya PDF ya, tapi mau baca gimana coba, layar kecil ini sakit nanti matanya. Folder review ini untuk ngecek folder. Oh ada 92 lagu ya, di 92, tapi kan ada yang album-album itu. Kalau untuk lagunya paling ya cukup banyak sih. Terus ada setting, di setting sini ada shutdown, display setting itu ada brightness, backlight timer, screensaver, digital clock, non aja lah. Kadang baterainya jadi ini 20 detik aja ya, backlight timer. Brightnessnya ini bisa 0, maksimal di 11. Tapi kalau saya karena layar ini nih di tempat-tempat terik juga masih kelihatan, pakai 2 aja. Date and time, radio background ini saya belum tahu nih. Oh ini kalau dinyalain nanti bisa keluar gitu ya dari fitur radio tadi. Bahasa ini nggak ada bahasa Indonesia. Information, player information, modelnya V1.0, di space nya tinggal berapa ya, masih 5 GB total di space-nya. Format device, factory setting. Oke. Last played. Nah, ini buat ngecek yang dimainkan terakhir. Bluetooth. Dah, itu aja fiturnya. Sederhana, simpel. Jadi emang nggak aneh-aneh lah, intinya itu aja. Worth it nggak sih kalau dibeli sekarang? Ya kalau udah langganan Spotify sih nggak perlu lagi ya. Cuman kalau pengen ya, kan ada kondisi-kondisi tertentu tuh kita pengen menghindari HP gitu ya, pengen lah sesekali nggak terlalu banyak main HP tapi masih pengen dengerin musik ya, kayak gini solusinya sekarang. Kalau dulu mungkin ada Walkman, ada CD player gitu ya, sekarang kan nyari Walkman untuk kaset nyarinya susah ya. Di kota-kota besar yang menjual barang-barang antik, masuknya udah barang antik tuh sekarang, dan harganya kemungkinan bisa jadi lebih mahal atau tak ternilai harganya. Terima kasih, semoga review ini membantu buat yang penasaran. Beli aja nggak apa-apa, suaranya bagus kok, aman. Tinggal perangkat peripheral kalian maksimal atau enggak. Kalau punya saya ini ya bagus, udah kayak konser lah dengerinnya ya. Udah nyaman, aman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.